ngerasa punya keluarga lengkap, orang tua ada, kakak-kakak ada, adik ada, tapi ngerasa sendirian. Tidak ada yang mau mendengarkan, tidak ada yang peduli, tidak ada yang ngajak ngobrol, tidak ada yang bertanya gimana keadaan, kabar kalian. Tidak pernah ditanya bagaimana hari ini di sekolah. Tidak pernah diperdulikan. Yang ada hanya dituntut. Harus bisa ini, harus bisa itu. Harus bisa sama seperti kakak yang pintar. Harus bisa dapat ranking. Harus rajin belajar, dapat nilai bagus. Dituntut harus selalu nurut apa yang diinginkan orang tua dan kakak-kakak. Harus mendengar mereka yang bilang apa. Gak boleh ngebantah sedikit pun. Saat ngebantah, dikata-katain gak nurut, pemberontak, bandel, keras kepala. Saat berkata jujur, sampai udah nangis kayak pantau, tetap dikatakan bohong. Bahkan selalu dibilang dasar tukang bohong. Saat gue jujur gak ada yang percaya. Saat gue bohong gak ada percaya. Saat mereka tahu gue bohong, gue dikatain tukang bohong. Yang bikin gue jadi tukang bohong siapa? Saat gue jujur kenapa selalu dikatakan halu lah, bisa-bisanya gue. Dasar tukang ngarang cerita. Emang gue suka bikin tulisan ngarang cerita. Dulu waktu gue sekolah gue seneng banget bikin novel, cerpen gitu kan, cerita-cerita pendek. Banyak cita-cita gue, kesukaannya gue yang dihancurin sama keluarga gue sendiri, sama orang tua dan kakak-kakak gue sendiri dengan sering dihina. Gue sering nari, dikata-katain kayak cacing kepanasan, kayak orang gila, gak tahu malu. Gue suka nulis cerita, dikata-katain dasar tukang ngarang. Bisa-bisanya gue dasar tukang ngehayal, tukang halu. Gue pakai baju apa, gue pengen pakai baju apa, nggak pantas, ganti, nggak cocok. Gue ngerjain apa, salah. Semua yang gue lihat, gue cium, gue dengar, gue katakan, gue ucapkan, gue kerjakan, gue lakukan, semua gak ada yang benar di mata keluarga gue. Semuanya salah, semuanya gak bagus, semuanya gak baik dari kecil. Kalian ngeliat gue bahagia, kayak yang ceria, karena gue sering
joget-joget sendiri, nyanyi-nyanyi. Sebenarnya itu bukannya gue lagi seneng. Satu-satunya cara yang menghibur gue saat gue sedih, saat gue marah, saat gue takut, hanya dengan musik. Terkadang gue berpikir, kalau gue udah ada apa-apa sama gue gak bisa narik lagi, gue gak bisa dengar lagu lagi. Gue bakal gimana? Karena itu satu-satunya hiburan gue. Saudara sendiri selalu iri sama gue, sampai nggak ada dari kecil teman-teman saudara-saudara perempuan gue nggak ada yang main sama gue, gara-gara ada satu saudara perempuan yang ngelarang mereka untuk main sama gue. Gue nggak tahu kenapa itu si Yohana, lu dengar Yohana? Gue nggak tahu lu kenapa sih dari kecil benci banget sama gue. Gue punya salah apa sih sama lu dari kecil? Apa sih yang lu iri dari gue? Gue bingung sama lu beneran. Kenapa sih lu segitu irinya sama gue? Salah gue apa sama lu, yo? Semua gue jujur aja, kalau gue bilang keluarga besar itu keluarga besar ibu gue, keluarga Ishak. Gue lebih dekat ke mereka daripada keluarga bapak gue. Tapi dari gue kecil gue gak pernah dianggap baik sama keluarga ibu gue itu. Gue selalu dinilai bandel, gak nurut, keras kepala, susah dibilangin segala macem. Kalian itu gak pernah berpikir, nih tante-tante sama om-omnya gue, kalian tuh gak pernah berpikir kenapa anak kecil itu selalu bandel, selalu gak nurut, susah banget dibilanginnya, keras kepala banget, berani nyautin kalian. Kalian tuh gak pernah berpikir ada apa masih Janet, kenapa nih anak kayak begini. Kalian itu cuma taunya ya gitulah. Gue ngalamin pelecehan seksual. Kalau gue cerita, kenapa gue gak pernah cerita ngalamin pelecehan seksual di kelas 6, di kelas 2 SMP, sama om sendiri, sama wali kelas sendiri. Kenapa gue gak cerita? Ya itu tadi, kalau gue cerita pasti gue dibilangnya, lu mah ngarang, bisa-bisa lu doang, lu kan tukang bohong. Kapan kalian bisa percaya sama gue? Dari kecil gue jujur. Pernah sekali waktu gue, berapa kali gue sampai nangis. Gue bilang jujur, gue emang ngeliat hantu, kalian gak bisa lihat, gue ngeliat hantu, kalian gak percaya. Gue masih SD, masih kelas berapa? Kelas 2, kelas 3. Kenapa gue selalu cari gara-gara? Karena gue kurang perhatian dari orang tua. Sampai hari ini keluarga gue tahu gue kecewanya apa sama mereka. Mereka tahu, mereka baca isi hati gue tuh yang di dalam buku, dibaca sama mereka. Apa keluarga gue minta maaf ke gue?
Gak ada satupun dari mereka minta maaf dengan tulus. Kakak pertama gue bilang minta maaf, ya gue minta maaf, terserah lu mau maafin gue apa enggak. Apa kayak begitu? Orang tuh kalau minta maaf yang bener, yang tahu kesalahannya dengan sungguh-sungguh, gak kayak begitu nada bicaranya. Datang baik-baik, bicara baik-baik walaupun di telepon. Nah, gue minta maaf ya, selama ini gue salah. Coba buang dong gengsinya kalian, gitu loh. Gue dihina sama abang gue soal pendidikannya gue. Soal gue bisa bahasa apa aja, kemampuannya gue dihina kayak pantau. Sampai dibilang, lu kalau diterima kerja tempat gue kerja jangan bilang kalau lu adik gue. Tapi gak lama dia masukin saudara gue, sepupu gue. Dibela-belain, ini kata sepupunya dia. Apa gak sakit hati? Gue dihina sama istrinya. Sering banget gue dihina. Saat gue ngobrol sama istrinya berdua, istrinya banyak banget ngehina gue. Kalau depan abang gue mah dia baik, manis, jenet. Anaknya ngehina gue, anak gue dikata-katain. Megang pinggir laptopnya dikata-katain, anak umur 7 tahun ngomongnya ke anak gue baru 6 tahun. Kamu tuh orang miskin, jangan pegang-pegang, ntar kalau rusak gimana? Emang bisa benerin? Emang bisa gantiin? Emang punya duit kamu? Anak umur 7 tahun bisa ngomong kayak begitu. Belajar dari mana? Gua ngasih uang, emang waktu lebaran ngasih cuma 5.000. Gua dapat mijit aja karena itu puasa. Gua dapat mijit dalam sebulan aja cuma 6 kali. 6 kali, sekali mijit gua dikasih 50.000. Lu bayangin, gua mijit cuma 6 kali dalam sebulan, cuman dapat berapa? Ya kan? Cuma 6 kali artinya 300.000. 300.000 gua sisihin uang buat anak gua sama ponakan gua 6 orang semuanya. Sekarang 5.000. Gua udah bilang ini bukan uang lebaran, ini mah buat jajan sekarang aja. Soalnya tante gak punya uang, ini tante sisihin. Duit 300.000 buat makan sebulan, anak sekolah, lu bayangin. Ponakan gua apa tuh, anaknya abang gua tuh yang sombong banget tuh, keluarga sombong tuh. Bilangnya apa anak-anaknya ke mamanya tuh, ke si Arab gila itu. Ma lihat ma, masa tante Janet ngasih duit lebaran 5.000, cuma 5.000. Minimal 50.000 ya ma ya kasihnya ya ma. Ini 5.000 buat apaan ma? Kakak ipar gue bilangnya apa mana anaknya? Jangan gitu, nggak pantas, nggak bagus, nggak boleh bilang gitu. Tapi sambil ketawa-ketawa, sambil cengar-cengir. Gua nggak pernah negor anak-anaknya sama istrinya abang gua yang nomor 2 ini. Karena apa? Abang gua itu selalu ngebelain, gak akan terima kalau anaknya dimarahin. Gua ngomong sama dia, gua bilang sama dia, apa dia bakal percaya sama gua? Belum tentu. Karena apa? Ya itu tadi, keluarga gua ngecap gua tuh sebagai tukang bohong. Gua jujur segimana juga gak akan pernah dipercaya sama keluarga gua. Sejujur apapun diri gua. Lebih sakit dihina keluarga sendiri daripada dihina sama orang lain.
Lebih sakit direndahin sama keluarga sendiri daripada orang lain. Jujur aja, kakak-kakak gue blokir. Gue males, bener-beneran. Bukannya gue gak tahu terima kasih. Sekarang gue pernah dibilang sama abang gue yang pertama, balas budi tuh harus dihitung sama uang. Ya gila aja, gue balas budi harus dengan uang. Gue balas utang budi gue ke mereka pakai apa? Harus bayar berapa? Anak gue dibayarin kuliahnya, dikasih uang makan tiap bulan sama kakak gue. Emangnya kalian pikir gue kagak kepikiran, kagak ngitungin? Gue hitung utang loh. Tiap bulan tuh kakak gue yang satu ngasih 1 juta buat anak gue, kakak yang satu lagi ngasih 1 juta buat anak gue, buat kuliah, buat apa, bayar itunya, bayar uang kos sama uang makannya. Emangnya dipikir kagak gue hitungin? Gue hitungin. Insya Allah ntar gue ada uang atau gimana gue gantiin. Gue gak bisa bayar ke kalian, ya gue kasih ke anak-anak lu nanti. Gue hitungin karena gue tahu mungkin lu kakak-kakak gue bilang gak usah digantiin, gak usah dihitung utang. Tapi gue tahu anak-anak lu kayak gimana. Gue tahu ipar-ipar gue sifatnya kayak gimana. Sakit gue acara keluarga kumpul, keluarga besar kumpul, tapi gue kayak orang asing, gak ada yang ngajak ngobrol gue, gak ada yang manggil, Nat sini Nat gabung, gak ada. Gara-gara apa? Gara-gara gue selalu bikin aib, bikin malu keluarga, dan gue gak punya kerjaan, gue gak ada uang. Gue cuma tukang pijit yang kadang dapet, kadang ada panggilan, kadang kagak. Makanya gue belakangan tuh udah lebih dari 10 tahun ini gue gak pernah ikut acara keluarga, acara nikah atau apa, gue gak datang. Kecuali acara kematian gue datang. Gak usahin datang walaupun sebentar. Gue menghargai yang meninggal. Tapi nikahan apa segala macam enggak deh. Gue bukan orang kaya. Keluarga Ishak itu buat keluarga orang kaya, orang-orang yang punya pekerjaan, punya gaji gede-gede. Gue mah siapa? Gue bukan siapa-siapa. Gue yang mengundurkan diri dari keluarga, gue yang menghindari keluarga. Jujur aja, gue yang pergi, gue yang ninggalin. Karena gue harus ngejaga diri gue sendiri, gue harus jaga perasaan gue sendiri. Udah cukup gue dihinanya, udah cukup gue diinjek-injek, gue gak mau lagi. Keluarga tapi semuanya orang asing buat gue terasa asing di tengah-tengah keluarga gue sendiri. Jangankan di keluarga besar, di keluarga inti aja, apa pernah gue diajak ngobrol, Nat sini Nat gabung Nat, gak ngobrol sini, apa pernah gue diajakin? Gak pernah. Mereka selalu, kakak-kakak gue yang 3 tuh sama ipar-ipar gue ngobrol rame-rame di belakang. Saat gue datang mereka diem atau mereka bubar. Nggak pernah gue dianggap sama keluarga sendiri aja, gue nggak pernah dianggap sedikit pun. Ditanyain pun, ya sekarang lo bilang, kenapa lo bisa kayak gitu? Udah percuma, gue udah males ngomong. Ngapain gue ngomong sekarang? Setelah banyak kejadian, setelah banyak masalah yang gue hadapin, gue dimusuhin kayak pantau.
karena gue dibilang selalu bikin aib, bikin ngelempar tai ke keluarga gue. Ya emang gue sendirian, gue punya keluarga tapi gue sendirian. Gue gak pernah ngerasa dirangkul sama keluarga gue sendiri. Gue ngerasa gue gede sendiri, gue besar dengan cara gue sendiri. Gue dituduh karena gue berhenti kerja, gue pindah kerja. Gue dituduh selalu bawa adat. Gue gak pernah cerita kenapa gue selalu pindah kerja. Setahun gue pindah. Gue gak pernah cerita gue ada masalah apa di tempat kerja. Gue gak pernah cerita, gue gak pernah ngeluh gimana kerjaan gue. Gue gak pernah kasih tahu. Karena apa? Ya itu tadi. Emangnya kalau gue cerita pada mau dengerin? Emangnya kalau gue cerita pada percaya? Kalian percaya kalau gue cerita? Enggak kan? Sekarang sejak gue kerja di Taiwan, gue pulang dari Singapura, gue cuma berapa bulan kerja di Singapura. Apa kalian nanya, kenapa kau udah pulang lagi? Gak ada yang nanyain. Gak ada satu keluarga pun yang nanyain gue. Pulang dari Singapura itu gue pinjam duit sana sini sama teman-teman gue, buat gue beli softtek, buat beli shampoo, beli sabun. Gue minta dikirimin uang. Ya dikirimin gak seberapa, tapi ya itu harus ngerengek dulu kayak pantau. Gue harus mohon, gue harus sampai gue marah, sampai gue nangis. 5 bulan sebelum gue ke Taiwan, 5 bulan gue di PT. Gue datang ke Taiwan cuma bawa baju kaos 10 biji, celana jeans 2, celana pendek 1. Uang ada sih tuh 5 ribuan satu, sama uang 500 perak berapa biji. Gak ada yang peduli. Gak ada yang peduli sama gue. Makanya gue benci sama keluarga gue. Kenapa gue benci keluarga gue? Kalian yang bikin gue benci kalian. Semua yang kalian keluarin buat gue, buat anak-anak gue, semuanya gue hitung utang. Beneran, gue hitung utang. Entah gue bisa bayar saat gue masih hidup atau ntar gue bayar cukup apa enggak, ntar di akhirat gue gak tahu deh. Tapi semuanya gue hitung utang. Ke ibu gue pun gue hitung utang. Dari gue di dalam perut sampai hari ini gue hitung utang ke ibu gue. Karena bagi keluarga gue segala sesuatunya itu harus dibayar dengan uang. Uang. Semuanya harus uang. Capek gue. Stres gue. Puluhan tahun. Sampai gue ngalamin depresi kayak pantau. Sampai gue stres kayak pantau. Saat gue cerita apa dan mereka peduli, apa
apa yang gue alamin? Gak ada. Kalian pikir gue bahagia? Kalian pikir gue senang? Gue kecewa sama Allah, iya. Gue ada kecewa. Gue berusaha untuk tidak kecewa. Yang gue pengen cuman dicintain, disayang gitu kan. Tapi ternyata kan dapat pasangan juga selalu disakitin. Dikecewain. Selalu salah ngerti dengan maksud dan tujuan gue. Nggak pernah paham. Nggak sefrekuensi. Dibilang capek hidup. Kapan gue dipanggil ya Allah? Kapan Janet dipanggil? Coba bundir dari hamil anak kedua, udah berapa kali coba bundir tapi selalu gagal, selalu digagalin. Capek ya Allah hidup tuh. Kayak gini orang bilang jangan curhat di media sosial. Kenapa gue curhat di media sosial? Karena gak ada yang mau dengerin gue. Temen gue sendiri pun bisanya cuma pada ngoceh aja. Dengerin cerita gue gak disimak dengan baik, ya sakit hati. Saat mereka cerita gue dengerin baik-baik, giliran gue cerita kagak didengerin. Kesel lah, sakit hati lah gue. Gue ngasih yang terbaik buat kalian dari diri gue, ya semampunya gue, yang terbaiknya gue gitu loh, semampunya gue. Ya gue juga pengen dong diperlakukan dengan hal yang sama. Gue setia sama pasangan gue. Apa salah gue nuntut setia dari pasangan gue? Tapi kenapa gue selalu dikhianatin, selalu dibohongin? Gue gak pernah bohong sama pasangan gue yang manapun. Gue pakai perasaan apa enggak sama pasangan gue. Gue gak pernah bohong dan gue gak pernah selingkuh sekalipun. Tapi kenapa gue selalu dibohongin, selalu diselingkuhin? Sampai akhirnya gue takut sama laki-laki. Jujur aja gue takut sama laki-laki. Gue jadi benci sama laki-laki.